Oke ya, sambil diisi absennya ya anak-anak ya. Jangan lupa isi absen di kolom chat. Oke, silakan sebelum Ibu mulai untuk menjelaskan materinya. Silakan anak-anak semua biar lebih jelas ya. Dimatikan aja dulu kamera di handphonenya ya, biar nanti lebih jelas. Kemudian speakernya juga dinonaktifkan. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan materi, baru kita buka diskusi tanya jawab bagi anak-anak yang ada permasalahan atau kendala dalam pembelajaran. Boleh nanti dibuka lagi speakernya ya. Oke ya. Iya, Bu. Kita mulai ya anak-anak ya. Bu. Oke, kita mulai. Ibu akan share dulu materinya. Oke, kelihatan nggak materinya? Kelihatan materinya, Nana? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, pada sesi pembelajaran virtual ini akan diulang lagi ya. Jadi kita sudah 2 kali pertemuan belajar IPA. Yang pertama mengenai penyelidikan IPA dan yang hari ini mengenai pengukuran dan besaran. Nah, kita review dulu sejenak yang tugas minggu lalu mengenai penyelidikan IPA. Apa tuh IPA ya? Mungkin anak-anak dulu di SD udah belajar IPA nih. Tapi mungkin ke IPA-nya secara terintegrasi dalam tematik. Nah, sekarang anak-anak semua belajar IPA-nya sudah tersendiri. Nah, apa saja yang dipelajari dalam IPA? Ada 4 ilmu ya, bidang keilmuan IPA. Itu ada fisika, kimia, biologi dan ilmu bumi dan antariksa. Ya. Nah, ini udah tahu semua nih anak-anak kira-kira? Apa itu fisika ya? Jadi ini di dalam belajar SMP ini kita belajar semuanya secara terintegrasi IPA-nya. Apa tuh fisika? Fisika membahas tentang aspek mendasar alam, misalnya energi, gaya, ya, gerak, panas, cahaya, dan lain-lainnya. Nah, di kimia nanti ini akan dipelajari tentang adanya penyusun dan perubahan zat, reaksi-reaksi kimia yang terjadi di alam. Nah, di bidang keilmuan biologi nanti dibahas tentang makhluk hidup ya, mulai dari sistem kehidupan yang klinik yang sangat kecil sampai ke ukuran yang luas. Nah, yang terakhir di IPA ada membahas tentang ilmu bumi dan antariksa. Ini mempelajari asal mula bumi ya, tata surya, bintang-bintang, planet dan lain-lainnya. Nah, di IPA ini 4 keilmuan ini tergabung dalam pembelajaran kamu. Maka di bab 1 ini judulnya, coba dicek di bukunya ya, di buku IPA-nya itu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Jadi kita harus tahu apa tuh IPA, bagaimana mempelajarinya ya. Nah, ini IPA ini terintegrasi dari 4 bidang keilmuan yang disatukan. Nah, apa objek yang menjadi objeknya? Objek itu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya ya, untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Baik dari benda kecil maupun benda yang berukuran sangat besar. Nah, ini yang kecil bakteri, virus. Nah, saat ini anak-anak semua belajar di rumah karena kita dalam masa pandemi mencegah virus COVID-19 ya. Nah, ini tidak kelihatan oleh kita. Ini juga bagian dari objek IPA atau dari pembelajaran IPA ya. Virus, bakteri, sampai nanti kita membahas mengenai angkasa atau langit, tata surya, planet, dan lain-lainnya. Oke ya. Nah, di pertemuan pertama kemarin, ini ada tugas LKPD ya. Nah, ini sudah Ibu koreksi kemarin soal-soal juga latihan atau tugas LKPD-nya. Anak-anak bisa dilihat di classroom-nya ya.
Silahkan nanti dilihat lagi bagaimana kira-kira. Nah, ini kemarin di materi sudah jelaskan ada 2 pengamatan yang harus kamu lakukan terhadap alam di sekitarmu. Ada mengamati teman. Nah, karena anak-anak di rumah, ini mengamati teman diganti dengan mengamati keluarga atau anggota keluarga ya. Dengan mengamati ciri-cirinya. Ada bentuk wajah, tinggi badan, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Nah, hasil pengamatan tersebut dicatat atau ditulis di dalam tabel tersebut ya. Macam betul. Nah, kemudian yang kedua ini mengenai penyelidikan IPA tentang kertas tisu ya. Nih, hasil pengamatan anak ditulis di kolom sini. Jadi, hasil penulisan datanya bisa berbentuk tabel, bisa bentuk cerita ya, maka disediakan kolom tersedia di LKPD-nya. Nah, untuk bagian F ini kesimpulannya ditulis kesimpulan hasil pengamatan pertama dan kedua ya. Jadi begitu prosesnya. Jadi harus dibaca. Jadi anak-anak untuk belajar IPA ini sebelum anak-anak semua mempelajari atau mengerjakan soal latihan atau lembar kerja yang sudah ditugaskan, sebaiknya dibaca dulu ya, dikumpulkan buku atau sumbernya, baca dulu materi atau videonya dilihat dulu ya. Biar nanti ketika mengumpulkan tugas ya, itu kan diberi waktu tenggangnya selama 2 hari paling lama. Jadi ketika mengumpulkan tugas nanti tidak salah lagi atau nilainya bisa menjadi lebih bagus. Oke ya. Dan anak-anak juga bisa berkomunikasi di kolom chat Google Classroom. Nah, ini yang sudah diamati kemarin ya. Secara otomatis ketika anak-anak mengerjakan LKPD penyelidikan IPA yang pada pertemuan kemarin itu sudah melakukan peristiwa apa? Pertama, mengamati, ya kan? Kemudian membuat inferensi. Apa tuh inferensi? Membuat inferensi mengamalkan penjelasan berdasarkan pengamatan. Apa tuh mengamati? Pengamatan itu menggunakan panca indera. Misal mengamati ciri-ciri anggota keluarga berdasarkan tabel atau sesuai yang diminta oleh tabel. Kemudian membuat inferensi bagaimana? Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Di sini anak-anak catat ya. Apa saja misalnya, oh begini, rambutnya begini, kemudian bagaimana hasil penyelidikan tisu tadi. Nah, itu kita membuat inferensi dari data-data yang kita peroleh. Nah, yang terakhir mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini bisa melalui tulisan, bisa melalui lisan. Nah, kalau lisan mungkin anak-anak bisa presentasi hasil dari praktek atau pengamatan yang sudah dilakukan ya. Biasa di sekolah seperti itu. Nah, bisa juga kita lakukan secara daring atau secara online ini ya, mungkin melalui video. Tapi bisa juga kita melakukan melalui tulisan ya, yaitu dengan membuat hasil laporan dari pengamatan yang ada di LKPD ya. Ya. Selanjutnya ini yang perlu lagi di penyelidikan IPA. Nah, apa saja yang perlu kira-kira dengan mempelajari IPA bisa atau mampu meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan memahami berbagai hal di sekitar ya. Kemudian berpikir logis. Dan anak-anak juga bisa menyelesaikan masalah dari pembelajaran IPA tersebut. Oke. Nah, di pertemuan 2 tadi yang sudah Ibu share materi, anak-anak sudah melihat ya pertemuan materi hari ini, itu kita bahas mengenai pengukuran dan besaran satuan. Ya, besaran pokok ya atau satuan. Di sana ada apa itu pengukuran. Nah, ini masih dasar-dasar, anak-anak pelajari dulu ya. Mungkin di SD juga sudah pernah melakukan mengenai satuan-satuan panjang ya. Tapi di sini tentu lebih diperluas lagi pengetahuannya. Oke, apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sesuai satuannya. Nah, ketika
kita melakukan pengukuran, ini juga merupakan bagian dari pengamatan. Ya. Nah, contohnya, jadi kalau ketika menggunakan melakukan pengukuran, di sana juga kita akan menemukan adanya besaran dan satuan. Apa tuh besaran? Besaran hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan acuan yang digunakan dalam pengukuran. Contohnya pada tugas hari ini ya, anak-anak semua diberikan tugas LKPD, lembar kerja, mengukur panjang meja di rumahnya masing-masing. Ya, jadi bendanya satu saja, yang ukurnya boleh lebih dari satu. Itu di kolomnya ya, ada namanya sama anak-anak semua, sama abang atau adik dan lain-lainnya. Jadi nanti dibandingkan hasil pengukurnya seperti itu. Nah, bagaimana kita membedakan antara pengukuran, besaran, dan satuan? Nah, ketika kita membahas pengukuran, berarti di sini akan ada besaran dan satuan. Contoh, panjang meja 1,5 meter. Nah, kemudian yang mana kira-kira dari pernyataan kalimat ini panjang merupakan besaran. Nah, besaran tadi apa? Hasil pengukuran nyatakan dengan angka. Jadi ini nama besarannya. Kemudian 1,5 meter ini nilai besaran. Nilainya ya, nampak 1,5 meter itu merupakan satuan. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi harus bisa membedakan antara besaran dan bukan besaran. Kalau besaran berarti itu mempunyai angka dan satuannya. Misal besaran itu ada panjang, waktu ya. Itu di situ ada nilai dan satuan yang bekerja. Nah, lihat di sini. Yang seperti hari ini melakukan pengukuran panjang. Contoh besaran. Besaran itu hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka, menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Sedangkan kalau bukan besaran, itu sebuah kalimat tanpa ada alat ukur yang jelas. Misalnya, besaran itu contohnya panjang, waktu, ya, mengukur panjang sebuah meja. Kalau bukan besaran, contohnya apa? Mengukur seperti kemarin ya, contoh di LKPD satunya, melihat bentuk wajah atau bentuk rambut, mengukur kecantikan, itu tidak bisa dikatakan sebuah besaran karena apakah ada alat ukurnya yang jelas. Nah, kalau besaran itu mempunyai alat ukur yang jelas untuk melakukan pengukuran. Nah, di sini berarti pentingnya di sini kegunaan satuan dalam pengukuran. Satuan itu harus mudah, kemudian tidak mengalami perubahan karena pengaruh sesuatu, kemudian satuan juga harus berlaku umum di semua tempat. Jadi tidak bisa satuan hanya sepihak saja, berlaku secara global ya. Contohnya satuan panjang dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa saja satuannya? Nih, satuan panjang, misalnya meter ya. Kemudian satuan apa lagi? Satuan massa, kilogram. Nah, satuan waktu, sekon, ada jam, menit ya. Tapi dalam SI yang kita gunakan nanti adalah dalam detik. Nah, yang kita bahas di sini pertama mengenai besaran itu adalah besaran pokok. Di besaran ada dua ya, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu besaran utama atau besaran yang satuan didefinisikan, yang bisa berdiri sendiri. Nah, dalam IPA itu ada 7 besaran pokok yang harus kamu ingat. Yaitu apa saja? Massa, panjang, waktu, suhu, arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini karena banyaknya ya, bisa mungkin disingkat. Bagaimana cara menghafalnya? Karena di besaran pokok inilah besaran utama, besaran standar yang harus kita ketahui. Ya. Karena nanti dari besaran pokok ini menjadi suatu besaran turunan. Nah, bagaimana kita biar memudahkan? Kita buat singkatan, misalnya menjadi jiwa SMP ya. Apa tuh jiwa SMP? Y, jumlah zat. I, intensitas cahaya.
W waktu, A arus, S suhu, M massa, P panjang. Jadi bisa disingkat ya. Jadi selain yang 7 besaran ini termasuk ke dalam nanti besaran turunan. Ini cukup banyak ya. Ada gaya, ada luas, volume. Nah, itu turunan dari besaran-besaran pokok. Contohnya seperti luas. Luas ini turunannya dari besaran pokok panjang. Volume juga pokok panjang ya. Nah, makanya kita buat sesuatu ini. Jadi anak-anak harus ingat nih, apa saja 7 besaran pokok. Harus ingat. Dibuat singkatan-singkatan sederhana biar lebih gampang untuk mengingatnya. Nah, pada pertemuan bab 1 kelas 7 ini, besaran pokok yang dibahas yaitu ada 3. Massa, panjang, dan waktu. Untuk nomor 4 sampai 7 nanti kita pada pertemuan selanjutnya bisa anak-anak dapatkan di semester lanjut atau di kelas 8 maupun di kelas 9 nantinya ya. Jadi kita fokus dulu mempelajari besaran pokoknya pada 3 materi ini, massa, panjang, dan waktu. Nah, di sini sudah jelas ya satuannya apa dalam SI. Kemudian kalau disingkat apa satuannya, kemudian apa alat ukur yang digunakan. Nih misalnya panjang, mistar, penggaris, bisa ya, meteran, rollmeter, banyak modelnya. Itu juga termasuk satuan alat ukur panjang. Oke. Oke ya, itu contoh saja. Nanti bisa entah menggunakan singkatan jiwa SMP atau menggunakan yang lain-lainnya ya, yang gampang anak-anak untuk mengingat untuk besaran pokok tersebut. Nah, kemudian kita bahas yang pertama mengenai panjang. Nih ya, nih seperti yang Ibu Ser tadi nih, apa tuh massa, panjang, alat ukurnya ya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri nih. Sudah cukup jelas dijelaskan di situ. Nah, ini yang paling penting ya. Dalam melakukan pengukuran panjang, ini ya, yang perlu kita lihat posisinya bagaimana. Jadi lihat posisi kita dalam membaca hasil pengukurannya. Ya, harus pas ya di tempat alat ukur tersebut. Jangan nanti membacanya dari samping kanan atau samping kiri atau miring ya, sehingga ketepatan hasil pembacaan pengukuran kita nanti salah. Makanya harus sesuai dengan mata atau posisi kita seperti ini. Nah, ya. Nah, ini contohnya pengukuran panjang. Bagaimana kita mengkonversi satuan? Mana pula? Dua ujung ambil. Dua pertama ambil. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh pengukuran panjang. Kita menggunakan tangga ya, anak-anak juga bisa, sudah biasa ya menggunakan ini mungkin sebelumnya. Nah, kita lihat ketika kita melakukan pengukuran panjang, ini ketika dia turun tangga, ini berarti dikalikan 10, satu tangga. Nah, ketika naik, maka ini dibagi 10. Contohnya ini ya, 4,5 km, sama dengan titik-titik berapa desimeter. Kita lihat kilometer ke desimeter. Ini ada 4 tangga ya. 1, 2, 3, 4. Maka karena dia turun maka dikalikan menjadi 10 pangkat 4 atau 10.000. Maka hasilnya adalah 45.000. 4.500. 45.000 desimeter. ya. Nah, kalau yang ini contoh kedua nih 271 cm. Sentimeter ke meter, mana dia? Naik tangga atau naik 2 tangga, berarti dibagi 100 ya. Naik 1 tangga 10, urutkan saja, ditambah nolnya 2. Kalau 2 tangga berarti nolnya 2 dan selanjutnya seperti itu. Maka hasil pengukurannya mengkonversi satuannya menjadi 2,71 ya. Nanti latihan lagi. Memang ini sederhana, tapi perhitungan-perhitungan ini akan dipakai untuk selanjutnya nanti pada pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan menghitung kecepatan ya, gaya dan lain-lainnya. Oke ya, kita lanjut. Pengukuran massa.
Nah, anak-anak sudah mengamati video yang sudah Ibu share. Di situ ada cara menggunakan alat-alat ukur massa ya, neraca ya. Nah, ini ada neraca 3 lengan, 4 lengan dan macam. Udah pernah melihat nggak ini? Ada di rumahnya? Nah, kita ada ya di sekolah, tapi berhubung kita belajar dari rumah, anak-anak bisa belajar mandiri ya. Kita tahu cara membaca hasil pengukuran dari alat ukur tersebut. Contohnya begini ya, kita mengukur suatu benda, massa benda ya. Ternyata di alat ukur tersebut terlihat di sini angka-angkanya, ini ada satuan, ratusan, dan puluhan. Nah, berapa kira-kira massa benda tersebut? Caranya bagaimana melihat hasil pengukurannya? Nah, kita jumlahkan 190. Ini karena dia satuan nih, karena di titik garis yang pasnya 5, berarti 7,5 ya. Berarti massa benda tersebut adalah 127,5 gram. Paham kira-kira nih? Nah, paham tak kira-kira cara membaca alat ukurnya? Jadi diamati ya. Berapa hasil pengukuran massa tersebut, massa benda tersebut, kita jumlahkan. Ini menggunakan derajat 3 lengan. Nah, waktu juga. Waktu alat ukurnya banyak ya, ada bisa stopwatch, bisa apalagi jam, bilangan. Nah, ini skalanya satuannya. Kita 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik, 1 minggu berapa hari. Jadi kalau kita konversi ini cukup banyak ya. Nah, skala bagaimana caranya? Ini contohnya pada stopwatch. Ada stopwatch. Ini kira-kira berapa yang terbaca di stopwatch ini? Dulu zoom. Enggak. Nih. Ini ada yang kecil, Masa kalian nggak ada? Ada yang besar. Nah, ketika ini kita lihat nih ada 10 menit 8 detik. Nah, 10 menit dari mana ini ya? Yang kecil ini menit, yang besar ini detik. Jadi berapa kira-kira hasil pengukuran dari stopwatch ini? Kita jadikan skala detik. Jadi harus kita konversi 1 menit 60 detik. Karena ini menunjukkan 10 menit, maka dikali 60 detik. Jadi 600 detik. Ditambah dengan yang di sini ada di 8 ya, 8 detik. Karena garisnya di panahnya pas di titik 8. Nah, maka hasil pengukuran pada stopwatch ini adalah 608 detik. Ya, cukup mudah ya. Jadi kita bisa mengkonversikan satuan-satuan ini. Oke. Bagaimana kira-kira untuk pembelajaran hari ini? Bisa dipahami ya, anak-anak? Atau yang kemarin? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya semuanya? Masih mudah ini pembelajarannya, tapi ya harus hati-hati juga dan harus teliti dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karena ini kebanyakan harusnya anak-anak semua baca dulu materinya, pelajari dulu, baru nanti kirimkan tugasnya agar mendapatkan hasil yang bagus ya. Nah, kira-kira jika ada pertanyaan dari materi-materi yang sudah disampaikan selama 2 pekan ini mengenai pembelajaran IPA, boleh apa ya? Boleh bertanya. Ada yang bertanya silahkan. Ada yang bertanya? Silakan anak-anak semua isi absen ya. Jangan lupa mengisi absennya. Masih 11 orang yang ngisi absen. Tahu nggak cara ngisi absennya? Tahu. Masih 11 orang ngisi absen. Silakan klik ini ya. Langsung kirim. Peserta sekarang 37. Yang isi absen masih 11. Nah, silakan isi absennya. Yang belum isi absen silakan segera ya. Sebelum jadwalnya habis. Silakan kalau ada yang mau diskusikan boleh. Silakan buka mic-nya kalau ada yang mau diskusikan, tapi secara bergantian. Ini yang raise hand siapa nih? Silakan bertanya yang raise hand. Dindi, Haris.
Ada yang ditanyakan anak-anak? Udah, Bu. Sudah cukup jelas? Udah, Bu. Sudah, kalau udah cukup jelas, segera isi absennya sebelum ditutup. Udah, Bu. Yang belum, cepat ditunggu ya sampai jam 3:20. 3:20. Ya. Sebelum, kalau nggak ada yang mau didiskusikan, silahkan dibuka kameranya semua. Kita foto bersama ya. Nyalakan kameranya anak-anak semuanya. Sambil yang lain yang belum mengisi absen, silahkan absen segera. Nanti kalau layarnya sudah ditutup, nggak bisa absen lagi. Sudah? Ayo diaktifkan kameranya. Foto dengan senyuman yang bagus ya, biar hasilnya bagus. Nggak mau. Nah, buka kameranya. Sudah, Bu. Masih banyak belum buka kamera nih. Aisyah, Fazira, Rakel, belum. Siapa lagi nih? Nah. Patricia, Dindi, Haris. Nah, ayo silakan buka kameranya biar bagus hasil fotonya. Dengan wajah senyuman yang menarik. Ayo cepat dibuka.